gini Kak, jadi kami akan diskusi mengenai tari-tarian yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, eh, kami ingin tahu lebih jauh begitu mengenai tari-tarian ini. Nah, terus tarian apa aja sih yang biasanya itu dibawakan pada saat acara-acara sakral atau upacara adat gitu ya? Ya, kalau misalnya di acara pernikahan ataupun acara seremoni lainnya banyak bisa yang kita bawakan. Contohnya tari mandau ada bisa kita bawakan, giring-giring, terus tuh yang balian dadas tadi, sama bawo kalau yang itu yang cowok cewek yang bisa membawakannya loh, balian dadas, bawo, pasangannya dadas, bawo, mandau, giring-giring, bahala yang menggunakan salendang. Kalau untuk ritual sendiri tuh mungkin ada tarian khusus yang dipersiapkan, tapi kalau untuk tarian penyembuhan ritual biasanya itu di daerah Barito, khususnya dadas sama bawo untuk upacara ritual. Kalau yang di Kalimantan Tengah sendiri di sini kan kayak upacara tiwah itu nggak bawa dadas sama bawo, termasuk kan punya tarian khusus yang kayak menganjang tadi, ada segala tasai manasainya segala macam yang kayak itu modelnya, nggak dibawakan dadas sama bawo karena dadas bawo adalah untuk prosesi penyembuhan. Kalau untuk ritual, tapi kalau untuk prosesi itu kan kayak menyambut untuk pernikahan, untuk sukacita, bisa menyambut tamu dari luar gitu sih, untuk tari-tarian itu sendiri. Terus tarian bawo ya barusan ya, itu tuh di situ tuh ciri khas dari tarian itu apa? Kalau bawo itu biasa dibawakan oleh laki-laki menggunakan gelangnya agak besar, kiri kanan dia biasanya ganjil. Kalau cewek kan misalnya kita pakai 4-3 misalnya gelang dadas. Nah kalau bawo itu kan cowoknya gitu, dia biasa membulat juga, melipatkan tubuh. Bisa tanya sama Aldi ini kan daerah Barito loh kan. Nah kalau mau jelasnya tentang bawo pasti Aldi lebih paham karena di daerah Barito. Tapi kan karena kita di sanggar-sanggar kan membawakannya juga karena untuk penampilan. Jadi kita suguhkan itu. Kalau untuk ritual kan mereka yang jauh lebih paham karena itu untuk prosesi di adat sendiri. Kalau untuk kayak tari menganjang itu sendiri Kak, digunakan dalam ritual upacara tiwah biasanya. Kalau proses tari itu gimana? Kalau tarinya biasanya langsung dibawakan, otomatisnya sih biasa dibawa oleh kayak pemimpin adat atau mantir atau siapa lah membawanya di situ. Berarti memang khusus dari Iya, nanti ada proses banyak hal sih di dalamnya, nggak cuma itu, nanti bisa dikulik sendiri di upacara tiwah ada apa aja, ada prosesnya apa aja, pasti ada banyak dijabarkan di sana yang lebih rincinya. Nah, terus kan tari itu kan tari tradisional gitu kan. Nah, sedangkan sekarang kan udah menyesuaikan gitu, mengalami perubahan. Ya, gerakan-gerakannya mengalami perubahan tidak, meskipun acaranya dibawakan sakral gitu. Kalau paham, kalau misalnya untuk penampilan sendiri biasanya ada ragamnya. Kalau misalnya ada ragam 1, 2, dan 3 ada ininya tetap, tapi kalau ritual ada berbeda lagi. Biasanya yang dibawakan oleh yang sudah tua iya, bukan dari anak-anak pemuda dan remajanya. Kalau ini kan anak-anak mudanya yang lagi belajar, yang lagi berproses untuk menarikan untuk penampilan, beda sih. Berarti kalau tari kayak yang sudah dikreasikan itu yang dibawakan oleh pemuda-pemuda? Iya, tetap menggunakan gelang dadas sama bawo. Mereka bawakan, mereka ada ragam geraknya, 1, 2 step gitu, sama seperti hal giring-giring dan juga mandau. Berarti kalau tari giring-giring gerakannya beda atau beda, ragamnya beda kan, dia punya kayak satu set, satunya tongkatnya kan, satunya ya krecek-krecek gitu. Kalau dadas bawo kan beda ragam, dia ada gerakan tangan dengan pinggul. Nah itu dadas sama bawonya kan membulat. Nah kalau mandau kita pakai senjata tradisionalnya kan, bisa mandau kayu atau orang dulu pakai yang asli. Kan melukai itu karena ini kan perlu properti tari, jadi dikemas, dibuat dengan mandau kayu. Untuk penampilan, tapi ada gerakan cara memutarnya ada, gimana cara ngambilnya, gimana cara ininya ada sendiri. Jadi saya ingin bertanya Bu, Ya. menurut Ibu
apa sih pesan utama tarian-tarian tradisional yang ada di kebudayaan Dayak itu? Untuk pesannya masing-masing sih berbeda, kayak untuk giring-giring dan segala macam memang semua dikhususkan untuk kayak penyambutan atau acara ungkapan syukur dan sukacita, tergantung penampilan apa yang mereka mau suguhkan. Jadi memiliki kesan-kesan semuanya pasti yang baik, semuanya ingin mengucap syukur dan bersyukur dengan biasa disebut dengan hati ala langit, kita bersyukur dengan Tuhan. Itu sih. Lalu Bu, untuk tarian yang kan pasti setiap tarian itu ada beda ciri khasnya kan Bu. Ada yang kayak pakai perantara itu, yang tarian Balian tadi ya Bu. Itu maksudnya gimana sih Bu? Yang pakai perantara itu Bu? Kalau perantara, kalau misalnya untuk ritual kan misalnya dibawakan oleh ketua adatnya atau apa yang sudah ada prosesi, sudah menyiapkan khusus untuk ritualnya sendiri, ada perantaranya. Tapi kalau untuk menampilkan kan kita bisa sendiri nampilkan, misalnya kita belajar melalui proses tari-tarian yang misalnya di sanggar pun kita bisa belajar. Tapi kalau untuk ritual kan perlu banyak pertimbangan karena kita perlu melewati, ada khususnya sendiri, ada prosesnya sendiri, dan ketua-ketua adat misalnya apa yang dipersiapkan, apa misalnya ada sesajennya kah atau apa gitu, untuk menghantarkan apa yang kita inginkan, misalnya pengen anak kita sembuh atau atau doa khusus. Kalau yang lain kan cuma untuk menampilkan saja. Kemudian itu kan ada mantra khususnya kan ya Bu? Nah Iya. itu kalau misalnya untuk acara penampilan yang modern atau penampilan aja tuh wajib dihafalkan mantranya itu Bu atau nggak usah? Nggak usah sih kalau mantranya. Kalau untuk menarikan sendiri nggak usah pakai mantra atau apapun, langsung disuguhkan latihan memang khusus olah tubuh. Kalau di sanggar kan untuk olah tubuh, tapi kalau misalnya memang ritual kan ada khususnya, biasanya ini dipersiapkan sama mereka. Kayak tanda-tanda Iya, masuk paling di bahasa. sini ya, Ya, kalau di tanda-tanda sini kan biasa. kayak perutnya ada, misalnya kayak gitu kan, ada khususnya. Paling yang misalnya di dadas bawah tuh ada tendrek yang biasa, ada lambangnya sendiri, yang dikira orang biasa salib loh, padahal itu tendrek yang ada. Sampalaki namanya itu. Ya, nah Kayak- ada 3 garis itu kan memiliki arti khusus sendiri, biasanya itu punya barito loh. Nah ini tarian ini gitu ya, ada Tanda plus dan sama dengan dengan. sama dengannya itu. Cuman ada di dada sama bawah aja. Kalau bawah kan nggak ada Ciri ada khasnya. khusus sendiri, paling betato, sama giring-giring kan dengan tongkatnya, mandau dengan propertinya gitu, dengan kalawang mandau, perisai Ada tameng. tanda dengan. Tapi kemarin tuh ada di sanggar kita yang bikin tari apa Tanjung Tanjung Benang. Benang. Nah, itu ada Pakai cerita bahalai, tentang ya. bahala itu yang nganjan, ada tarian nganjan di situ. Tapi kan itu menceritakan bagaimana penggunaan dari kain itu sampai digunakan untuk orang menganjan. Makanya ada tarian, diselipkan tarian menganjan untuk upacara ritual keagamaan agama Karingan. Menganjan itu ketika orang mau mengelilingi kerbau yang mau dijadikan persembahan kanjan itu. Setelah itu juga selesai menganjan juga di Sangkaraya itu tempatnya mereka nganjan. Sangkaraya ya. Ketika orang mau membunuh kerbau itu di kanjan juga, dari kanjan juga menganjan. Harus itu wajib itu, nggak ada nggak harus wajib. berarti ada filosofi. Ya, Ada filosofi. itu kan kalau bahasa kita tuh penyembahan tarian penyembahan mereka gitu nah. Itu kalau menganjan. Kemudian tasainya, ada tasainya di situ. Tasai, ya tasainya. Manasai dan tasainya beda. Beda. Dia bentuk kayak ragam kakinya, Gini beda dia. gerakannya. Ya. Gitu-gitu Keluar, agak ya. kayak digesek-gesek. Ya, Kalau dari yang dalam Manasai kan keluar. cuman Ya. gitu-gitu aja. Oh, tasai Dan sama Ragam tasai itu Manasai. banyak beda ya. Tasai dengan manasai itu beda. Beda. Jadi ada ragamnya. Berarti untuk maknanya sendiri Beda-beda. beda juga. Ya, dasar-dasar dari Manasai nasai juga, dari cuman tasai beda anunya aja, kayak ragamnya lah. sering Iya. digunakan lah untuk ritual juga tasai itu. Tasai manasai itu. tasai dan penasai. Itu kita menasai untuk ini itu sambil menasai diselingi menganjan, berapa menit kemudian menganjan gitu. Keliling lagi menganjan gitu. Nah, sambil menasai itu.
ada berapa kali. Kalau orang nganjan tuh ada berapa kali gitu, nggak Putaran yang selalu 100 kali satu orang putaran. harus bisa 7 kali gitu. Iya, Nggak boleh yang berulang-ulang sepos-posnya, nggak ada aturannya. ada hitungannya. Ada hitungannya. waktu pas Ayo mulai. Nah, Mulai lagi katanya. Ya. Kita satu orang bisa 7 kali 7 kali putaran, udah 7 kali putaran, nggak boleh ulang lagi besok lagi atau ada tiap lagi. pas acara tuanya. Ya, Iya, karena bisa sebulan kan prosesi. iya dari awal mendirikan bendera, mendirikan balai-balainya semua harus ada Lengkap. ngerinjet segala apanya gitu, itu bahasa. Itu ritual tuh panjang kalau ritual Iya, sebulan acara. tabuhnya itu yang memang acara pembunuhan ini pembunuhan menyembelih Iya. ya kerbau atau apa gitu, itu tabuhnya Pas acara puncak. ya, Hmm. acara puncak. Tapi setelah itu ada lagi acaranya. Iya. Ya ada acara lagi acaranya sampai kita itu ada namanya Mengkahem itu, sampai ada lagi. Itu selama acara tua itu ada kegiatan tari-tarinya juga. Ya itu mengajar itu, lebih selama pada bulan mengajar. ya. Ya mengajar. Malam hari. Ada enggak yang tiap hari. 1 bulan tuh mengajar, tidak selalu mengajar. Ada jadwalnya. Ada jadwalnya, ada jadwalnya. Buatkan mereka random acara. Randomnya ada, Orang random dari acara. luar bisa belajar. Dia udah bule-bule lo Iya, datang. iya. Ada juga yang dari yang lain. Hari ini dari apa, hari ini kota apa lain. gitu. Mengajar itu tidak setiap hari, enggak. Juga yang Ada yang waktu membunuh tadi waktu mau dipasang dengan sepundu itu kan ada loh yang Iya. patung yang panjang itu kan Iya. diikat di situ menganjan tuh. Dibunuh juga menganjan juga. Setelah ngangkat tulang-tulang nganjan lagi ke sana. Balik lagi ke tempat pusatnya Iwah itu gitu. Biasanya. Terus saya mau bertanya, bagaimana sih cara masyarakat Dayak, terutama yang seniman Dayak itu berusaha menyesuaikan tarian tradisional yang modern gitu? Kalau dengan modern kan ada modern dance, ada break dance dan segala macam. Biasanya penyesuaian, begitu juga modern dance. Misalnya memasukkan ada unsur etnik, mereka juga menyesuaikan, menampilkan beberapa bagian aja, nggak semuanya. Kalau kita tetap dengan punya kita, tetap menjaga penampilan kita, misalnya Unsur kita budaya. mandau ya dengan Unsur ragam mandau budayanya. kita sendiri, giring-giring kan gitu. Mungkin kita akan memasukkan unsur modern itu pun Tanpa sedikit nggak kita menghilangkan. yang menghilangkan Tanpa identitas menghilangkan ya. identitas. Ciri khasnya tarian ini tetap harus ada meskipun kita selip-selipkan tarian modern. Jadi bisa penikmat bisa menikmati. tanpa menghilangkan maknanya. Iya. Nah, setelah itu kan jika tari-tarian itu dilihat sebagai strateginya adaptasi budaya. Nah, terus bagaimana ini tuh menggambarkan masa depan kesenian tradisional Dayak ini di tengah era globalisasi ini. Era modern. Iya, era modern. Untuk menggambarkannya tetap seperti tadi kita tidak akan menghilangkan identitas kita. Tetap kita tonjolkan adalah karya kita yang memang murni dari hasil setiap penampilan, misalnya kayak mandau, kita tidak menghilangkan unsur mandau yang bagaimana penggunaan cara mandau yang benar, selalu dan macam identitas kita, tapi modern kita tetap menerima meskipun banyak misalnya pengaruh budaya-budaya lain ataupun gerak random yang lain, tapi kita tetap menjaga identitas kita itu sendiri yang tetap terbiar otak. Konsisten Ya, konsisten ya, otentik, dengan menjaga ini kita. Walaupun Budaya mengikuti kita. zaman tapi Iya. tetap pada ciri khas dari tarian kita itu. Jadi itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami. dan udah Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mampir di Sanggar Saung Batarung dan juga Saung Batarung Collection.